Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKW Belia Colin Maklaurin Asyuro dari Prodi Bioteknologi 2020 akan mereview materi dengan tema teknologi informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bioteknologi. Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lain, baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Fermentasi bahan pakan mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga siap digunakan larva. Selain itu, sejumlah mikroorganisme diketahui mampu mensintetis vitamin dan asam amino tertentu yang dibutuhkan oleh larva hewan akuatik. Pada proses fermentasi diperlukan substrat sebagai media tumbuh mikroba yang mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan selama proses fermentasi berlangsung. Lebih lanjut dinyatakan bahwa substrat dapat berupa substrat sumber karbon dan substrat sumber nitrogen. Selulosa sebagai salah satu sumber karbon dalam proses fermentasi telah banyak digunakan karena mudah didapat. Penggunaan selulosa sebagai sumber karbon tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi harus mengalami proses hidrolis terlebih dahulu secara kimia atau enzimatik. Mekanisme hidrolis selulosa secara enzimatis dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu aktivasi oleh enzim C1 atau glukanase atau selulase, dilanjutkan dengan tahap hidrolis oleh enzim CX, yaitu glukanase dan glukosidase. Selanjutnya, pada proses fermentasi glukosa akan terbentuk asam pirufat dan bentuk asam pirufat akan diubah menjadi produk akhir yang spesifik untuk berbagai proses fermentasi. Salah satu contoh proses fermentasi adalah fermentasi glukosa oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat dan produk lainnya. Produk fermentasi umumnya mudah diurai secara biologis dan mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Hal tersebut selain disebabkan oleh sifat mikroba yang katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi juga dapat mensintetis beberapa vitamin yang kompleks. Manfaat fermentasi antara lain dapat mengubah bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan mudah dicerna, mengubah rasa dan aroma yang tidak disukai menjadi disukai, dan mensintetis protein. Manfaat lain dari fermentasi adalah bahan makanan lebih tahan disimpan dan dapat mengurangi senyawa racun yang dikandungnya, sehingga nilai ekonomis bahan dasarnya menjadi jauh lebih baik. Hasil fermentasi sangat bergantung pada bahan pakan sebagai bahan dasar atau substrat, macam mikroba atau inokulum, dan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Teknologi fermentasi banyak dilakukan untuk peningkatan nilai gizi bahan pakan lokal atau asal limbah, misalnya melalui fermentasi dengan menggunakan Aspergillus niger. Teknologi fermentasi bahan pakan lokal telah banyak dilakukan di bidang pakan ternak yang merupakan salah satu pemanfaatan bahan baku pakan lokal sebagai bahan pakan ternak. Fermentasi dengan menggunakan kapang memungkinkan terjadinya perombakan komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih mudah dicerna, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nutrisinya. Fermentasi asam laktat pada kedelai terbukti menghilangkan kandungan sukrosa, menurunkan kadar rafinosa, aktivitas penghambat tripsin, dan faktor penghambat absorpsi lemak.
Adapun fermentasi dengan Aspergillus oryzae terbukti meningkatkan kadar protein dan kadar peptida berukuran kecil serta menghilangkan penghambat tripsin. Fermentasi biji lami dengan inokulum bakteri asam laktat mampu mengurangi zat antinutrisi dan kandungan tanin dalam biji rami dari 2,45% menjadi 1,32%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.